Oke Bentar ya, guys, saya welcome sedang. back to another episode of the Green Podcast. Hari ini gue bareng-bareng dengan salah satu guru gue pas SMA ngambil diploma di salah satu institusi pendidikan terbesar di Indonesia guys. Ini namanya Bu Elizabeth Pristiwi. Beliau adalah guru gue pas gue ngambil pelajaran bahasa Indonesia, terutama sastra Indonesia. Jadi kalau kalian melihat Instagram gue dan isinya puisi-puisi semua dan tulisan picisan, itu semua karena salah Ibu Tiwi guys. Dan hari ini gue ngundang Bu Tiwi karena gue pengen ngomongin P3K, pendidikan pasca pandemi corona. Tapi coronanya pakai K, hanya demi konten. Oke, first Bu, saya pengen nanya nih Bu, sebagai seorang guru sendiri dan kurikulum koordinator di sebuah institusi pendidikan Bu, sekarang tuh pendidikan jarak jauh ini sesulit apa sih Bu bagi seorang yang mengajar gitu? Aduh, susah banget ya. Kan pernah dengar nggak sih kerjaan itu bakal banyak pekerjaan akan digantikan oleh robot, tapi tidak guru. Ya, Nah, saya percaya ketika saya dengar, tapi nggak pernah benar-benar ngerti segitunya sampai kemudian corona. Nah, yang buat saya belajar tuh sekarang susah banget, Green. Banget karena nggak ada relationship langsung. Gimana sih kontak langsung tuh loh, ketemu langsung. Kan kalau kita ketemu langsung ya, kita tahu nih anak lagi mood atau enggak, lagi kira-kira ada masalah atau enggak gitu. Kan kamu tahu ya, sering tuh ada anak di kelas yang saya diemin aja dia tiduran di lantai juga saya diemin aja. Karena jadi guys dulu pas di kelas di Bu Tiwi itu gue anaknya bandel banget jujur, dan gue sering tidur di lantai ya kelas Bu Tiwi tanpa ada alasan. Jadi ibu Tiwi jadi ngajar di depan kelas nulis di papan, dan gue bakal tidur aja gitu di lantai sampai gue diangkut. nah, pendidikan sekarang tuh susahnya itu kita nggak ketemu langsung, nggak ada kontak langsung, jadi kita nggak tahu sebenarnya anak kita tuh lagi seneng atau nggak, lagi sedih atau gimana. Jadi kita nggak bisa kan, pendidikan harusnya nggak cuma memberikan konten untuk anak ambil udah gitu kan. Kalau gitu sih gampang banget, saya tinggal email beres. Kan enggak, mestinya bisa lebih apa ya, bukan manusia ya, maksudnya lebih personal gitu, hubungannya tuh personal. Nah, Jadi karena nggak kehilangan tahu rasa gimana gitu kondisi gak sih Bu? anak, iya iya, heeh. Karena nggak tahu kan kondisi mereka, kita jadi saya tuh nggak bisa gitu. Saya nggak tahu apakah ketika saya push ini oke, atau ketika saya buat lebih longgar ini oke gitu. Jadi feelingnya tuh nggak dapet. Jadi susahnya di situ. Materi juga untuk beberapa materi tuh, nah ini lucu sih. Kan pernah nggak sih lihat apa meme gitu yang bilang kalau lagi tatap muka, guru tuh berusaha mati-matian biar murid diam terus guru bisa jelasin. Tapi Oh kalau lagi iya iya online iya. gini kan kita mati-matian minta aduh ngomong dong. Iya, saya nggak ngerti ketika saya ngajar anak saya tuh bengong gitu ngelihat layar perhatian itu, perhatian anak juga ngeliatin. belum tentu ke layar yang diajarkan kan, bisa aja mereka di kanannya ada sesuatu, di kiri ada sesuatu, atau bahkan cuma tatap muka doang tapi itu screen sebenarnya lagi main game juga kita nggak tahu kan Bu, ibu juga nggak tahu kan, Tuh, Green pasti tahu banget lah ya celah-celah itu ya. karena saya juga sering melakukannya sebagai Saya tahu. mahasiswa. Betul. Nah, kalau lagi ketemu langsung, kalau tatap muka enak kan guru tuh keliling gitu, bisa ngeliat gitu. Auranya tuh ada gitu. Tapi aura ya, atmosfernya tuh kerasa gitu. Tapi kalau gini ya, anak main game saya juga kayak cuma ngechat aja terus nanti oh iya Bu. Terus atau dia bilang, "Oh enggak kok, saya nggak main game." Tapi nggak tahu. Nah, langsung disuruh share screen sudah bisa kali Bu, Susah, susah banget. share screen sekarang gitu, jalan angkat tanganmu share screen, oh gitu. Yang jelas susahnya lebih karena itu, lebih karena kita tuh nggak ketemu langsung, jadi atmosfernya tuh nggak kerasa. Beneran jadinya ngajar itu bukan kayak hubungan manusia dengan manusia, tapi mesin ke mesin gitu loh. Itu yang paling berat. Yang ibu jelasin itu sekarang itu kan soal pendidikan sekarang, pas lagi pandemi ini. Gimana misalkan 6 bulan ke depan, pas tahun ajaran udah mulai baru, gimana pendidikan bakal jadi gitu? Apa ada himbauan seperti apa atau guidance dari
Kemendikbud soal cara pendidikan ke depannya? Wah, ngetes. Deg-degan saya. Nah, ada. Kan Mendikbud sudah mengeluarkan itu dokumen, waktu itu pernyataan. Sorry, ini ada anak saya. Iya, Kak. Buka aja. Ada. Aduh, maaf ya. Anak saya. Sejak work from home, saya bukan cuma guru, tapi ibu. Nempel terus anaknya. Ada itu, apa namanya, kita sebutnya apa ya, pengumuman pemerintah, peraturan, himbauan. Pada dasarnya garis besar pendidikan sampai dengan pokoknya di masa corona ini gitu. Dibuatnya bertahap kalau dari pemerintah. Misalnya SMA tuh paling cepat masuk bulan sekian gitu, SD paling cepat masuk bulan sekian. Terus boleh nggak ada penggunaan kantin, kantin tidak boleh dipakai 2 bulan pertama dan seterusnya. Ada, semuanya ada. Tapi pemerintah Indonesia dan saya rasa seluruh dunia kan sambil mengira-ngira ya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi itu semacam jaga-jaganya seperti itulah. Tapi Bu, pas kita melihat sebagai contoh epidemik SARS kemarin tuh pas tahun 2002 atau epidemik Spanish flu di Eropa beberapa tahun lalu, ini kan epidemik ini pada biasanya tuh dia makan waktu 2 sampai 3 tahun. SARS itu kemarin kalau salah dari 2002 sampai 2004. Gimana pendidikan, apalagi pendidikan diploma yang harus banyak banget counseling dan konsultasi dengan guru tuh kedepannya bakal gimana? Kalau sekolah kita sendiri sih punya semacam rencana ABC gitu loh. Kayak kecap ABC, Bu. Iyalah. Habis ini rencana ABC ya ada. Terus IB sendiri kalau kita bicara soal kurikulum, dia punya guidance juga. Dia sudah punya antisipasi. Kan antisipasi paling besar yang terjadi adalah mereka membatalkan ujian. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh negara, sekolah maupun IB misalnya, institusi yang kita ajak kerjasama, yang kerjasama sama kita, itu mereka sudah punya rencana dan disesuaikan mestinya dengan kondisi gitu. Tapi kalau mau ditanya beneran kayak apa, saya nggak tahu. Yang jelas, yang kelihatan dari sekarang adalah kemungkinan besar nih, kalau ngelihat kondisi sekarang, kemungkinan besar kita akan masuk tapi bertahap. Misalnya yang gede dulu masuk, ya kan, mengejar yang anak-anak kelas 11-12 ya misalnya. Dan itu pun mungkin separuh datang ke kelas dengan jarak, gitu kan. Separuhnya lagi mungkin di rumah via Zoom, nanti dibalik gitu misalnya. Atau kita syukur-syukur semoga udah masuk semua, tapi kayaknya enggak deh. Anak-anak kecil kayaknya enggak. Paling cepat Januari, itu pun saya nggak tahu. Itu yang jelas setelah membuat saya jadi berpikir gimana pendidikan anak usia dini ke depannya. Apalagi anak-anak kecil itu kan perlu motorik skills, interaktif, perlu juga membangun rasa kepercayaan dengan gurunya, perlu juga merasakan pengalaman. Gimana jadi pendidikan anak usia dini ke depannya? Mungkin tadi pertanyaan yang pertama juga jawaban yang lebih tepat ini sih, Green. Bagaimana gambaran pendidikan setelah pandemi? Menurut saya pendidikannya harus otentik. Otentik itu harus relevan dengan kondisi hidup anak-anak masing-masing. Misalnya, kalau kemarin anak saya tuh, saya lihat tuh kegiatannya lebih ke misalnya, kamu ngerjain apa hari ini di rumah gitu. Coba ambil foto di kebun, ada berapa bunga, ada berapa warna, ada berapa gitu loh. Jadi semuanya otentik, bukan lagi model pembelajaran yang ini materi yang kita berikan di kelas, terus murid kerjain, enggak. Nah, dari anak kecil, PAUD, sampai dengan anak dewasa, harusnya pendidikannya bisa lebih otentik, gitu. Misalnya waktu itu ada Bu Lisa tuh, dia minta anak-anak untuk eksperimen dengan rice cooker. Mulai dari buat segala macam, misalnya nasi, saya nggak ingat detailnya, tapi bayangkan misalnya, mulai dari membuat nasi kuning sampai dengan membuat cake, roti misalnya. Cake enggak ya, roti misalnya gitu. Nah, kayak gitu loh, otentik itu bisa sesederhana untuk anak kecil nanti, asesmennya adalah merapikan tempat tidur, gitu loh. Membereskan rak sepatumu. Nah, gitu loh. Jadi pendidikannya harus lebih relevan ke kehidupan sehari-hari. Nggak bisa lagi cuma teoritis aja, gitu. Itu bakal menciptakan
generasi manusia yang jauh berbeda gak sih Bu dari manusia generasi sekarang? Kalau guru dan guru dan murid bisa sama-sama bertanggung jawab, anak-anak yang mengalami pendidikan di masa corona ini akan jadi generasi yang tangguh sih. Bayangkan kalau anak-anak yang biasanya semuanya ada asisten rumah tangga ya, gitu. Yang semuanya tinggal teriak mbak gitu, terus tiba-tiba asesmennya adalah hari ini dalam waktu seminggu misalnya adalah proyek kamu adalah merenovasi kamar, mungkin nggak merenovasi, maksudnya mengganti ini misalnya settingan kamar gitu. Kan ada ada ini, terus ada video, kan gitu konsep. Itu akan seru banget sih sebenarnya. Akan jadi, kita menciptakan generasi yang kreatif dan mandiri. Tapi kasihan juga dong Bu, jadi orang-orang yang asisten rumah tangga nggak ada pekerjaan. Itu ceritanya nanti. Mereka ngapain? Terus itu jadi membuat saya berpikir Bu, ke depannya pendidikan pasca pandemi ini tuh sangat teknologi based. Memerlukan jaringan internet, memerlukan laptop, kamera bahkan. Bagaimana pandangan Ibu ke depannya pendidikan di Indonesia yang bahkan teknologi itu masih belum merata? Karena ini saya kemarin ini saya taruh question sticker di Instagram dan saya tanya apa sih kekhawatiran kalian mengenai pendidikan ke depannya di Indonesia. Terus ada yang ngejawab bilang begitu, ketidakmerataan infrastruktur yang menyebabkan hanya Jakarta saja yang memiliki kemampuan berteknologi di pendidikan ke depannya. What are your thoughts on that? Aduh, itu berat banget, Green. Karena kalau udah ngomongin itu kan, saya jadi inget kampung-kampung gitu, di daerah saya, di rumah gitu. Itu nggak kebayang sama sekali. Tapi salah satu yang bisa dilakukan mestinya, kalau di daerah-daerah begitu, materi, saya nggak tahu ya, beneran ini pertanyaan susah banget. Tapi memang sebenarnya itu masalah terbesar. Cuman kenapa saya nggak bisa jawab? Karena saya nggak pernah benar-benar tahu sistem pendidikan di sana gitu. Biasanya kayak apa, Grid? Kalau biasanya mereka tatap muka sederhana, yang artinya tatap muka sederhana, apa sih yang bahasanya nggak pas banget. Kalau ada biasanya proses pembelajaran mereka tatap muka aja gitu. Tidak ada kayak sekolah kita dulu zaman Green masih sekolah kan semuanya juga udah teknologi sebenarnya. Kalau hanya tatap muka saja, maka pendidikan itu bisa disederhanakan. Nggak tahu ya apakah mereka gurunya akan ketemu dengan murid seminggu sekali untuk membagi materi, untuk memberi tugas, jadi mereka anaknya bisa pulang terus ini terus bisa mengerjakan sendiri, nanti balik lagi untuk lapor gitu, mungkin bisa kali ya. Kayak sekolah kita nih rencananya kan Juli nanti, bukan mulai Agustus tahun akademik baru ini semua guru masuk, Green. Maksud saya, apakah misalnya hal sederhana ya gitu, guru standby di sekolah, memberikan tugas berkala kepada murid, murid ambil lalu kerjakan di rumah, dilaporkan kembali sekian waktu gitu kan bisa ya, gitu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pendidikan mereka lebih sederhana, enggak sama sekali. Tapi memang kayak model sekolah kita ini, sekolah internasional itu kan lebih rumit tuntutannya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dinomor duakan dulu kali ya, tuntutan yang rumit-rumit yang tidak masuk akal tuh bisa dinomor duakan. Yang penting targetnya menurut saya itu tadi, authentic learning aja. Karena yang namanya authentic learning itu udah pasti tepat sasaran deh. Baik di murid maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kalau kalau pembelajaran itu bersifat otentik, artinya anak-anak bisa kerja, bisa berkembang, dunia juga akan membutuhkan anak-anak yang seperti itu gitu. Tapi itu terdengar bagi saya ya Bu, itu terdengar sangat pendidikan jadi sesuatu yang sangat eksklusif, karena pendidikan dalam tanda kutip yang lama atau yang sekarang terjadi itu hanya akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang memiliki kapabilitas ekonomi dan teknologi yang sedemikian rupa. Jadi orang-orang yang kurang socio-economically beruntung, pendidikannya bakal berubah drastis. Makanya ya, kan di mana-mana pendidikan guru tuh harusnya bagus. Karena kalau gurunya bagus, Green, dengan metode sederhana pun bisa bagus juga kok.
gitu. Kalau gurunya bagus dan punya dedikasi, mau di pedalaman pun bagus. Buktinya kan kita tahu ya, banyak orang berdedikasi pergi mengajar di pedalaman dan mereka menghasilkan anak-anak yang hebat gitu. Ada, bisa aja gitu. Nah, ujung-ujungnya selalu kembali ke human sih. Kalau bicara soal benefit itu udah pasti Green. Mereka yang secara ekonomi eksklusif ya pasti punya jangkauan lebih banyak, punya kemampuan dan keistimewaan privilege yang lebih banyak, itu udah pasti. Nggak bisa diapa-apain, nggak cuma dalam sistem pendidikan. Tapi kalau kita mau fokus ke pendidikan, berarti ujung-ujung, nomor satu itu saya nggak bisa abaikan, betul. Mereka yang punya privilege pasti hidupnya lebih tersupport ya, lebih didukung. Tapi pendidikan, kalau misalnya gurunya mau belajar dan mereka bertanggung jawab, mestinya di daerah sekalipun tetap bagus. Saya ketemu sih orang-orang yang disebut orang daerah, tapi gila-gilaan hebatnya, gitu. Terus Bu, next question. Masalah ini saya juga dapat dari salah satu followers di Instagram. Dia bilang bahwa masalah pendidikan adalah pas pandemi sekarang adalah harganya. Harga pendidikan masih sama, harga sekolah, kuliah itu masih sama, padahal fasilitas yang digunakan tidak sepadan seperti yang biasanya, dan jam pelajaran pun tidak sama seperti biasanya. Sebagai seorang koordinator kurikulum, buat apa opini Ibu soal pernyataan tersebut? Karena saya dengar juga banyak sepertinya mahasiswa dan murid-murid yang mempermasalahkan itu. Kalau ditanya balik ya, sebenarnya apa sih masalah terbesar pendidikan dalam masa pandemi? Nomor saya bilang gurunya kan, human resource-nya. Human resource-nya bagus atau enggak. Nah, mereka-mereka yang mungkin mengalami ketidakpuasan itu saya rasa lebih karena mungkin, tunggu, itu nanti deh. Nomor satu, saya rasa sistem online yang kemarin diberlakukan itu belum sempurna kan. Itu sistem online yang dadakan kan, gitu. Kita tidak mengira bahwa itu harus terjadi dan segera gitu. Sekolah kita tuh hari ini diumumkan, terus kalau nggak salah tinggal besok gitu langsung online gitu. Dan saya percaya banget sama pihak sekolah, bukan karena saya lagi promosi ya, tapi karena mereka kan punya berhubungan dengan institusi kesehatan kan. Ya, jadi datanya tuh valid. Nah, jadi online yang kemarin saya rasa banyak menimbulkan ketidakpuasan karena setiap orang itu sedang menyesuaikan diri gitu. Saya kalau ditanya saya lebih suka ngajar di sekolah jam 7 sampai dengan setengah 4. Setelah itu saya bisa ibaratnya nih boleh jawab boleh nggak jawab pertanyaan murid saya lewat WA atau apa gitu. Tapi setelah online itu bener banget ketika orang bilang batas-batas kehidupan itu blur, Green. Jadi kalau ditanya ke saya pribadi sebagai guru, saya merasa sih udah babak belur ya. Di depan ini kacamata bukan gaya loh. Sejak online itu jadi saya juga layar terus jadi sakit. Betul. Saya sudah berusaha saya sih merasa udah berusaha untuk standby deh buat anak-anak gitu. Tapi kan setiap orang sedang menyesuaikan diri kan. Dalam kondisi lagi ngadep screen nih, anak saya teriak-teriak nangis. Jadi saya harus kayak tunggu ya 5 menit. Itu tidak terjadi di sekolah ya. Ketika anak saya dalam tanda petik bisa saya titipin ke sekolah gitu, ya kan? Iya, betul. Nah, terus atau ini nih yang lucu juga. Misalnya kakak saya cerita lagi meeting terus temennya diteriakin sama mamanya, "Oh, jemuran, ini hujan," gitu. Angkat jemuran gitu. Bos yang kedengeran pun jadi bingung, freeze sebentar terus ketawa semua terus bilang udah sana angkat jemuran dulu. Maksudnya bukannya orang tua bermaksud untuk merecoki ini profesionalisme anaknya, bukan, tapi setiap orang sedang kayak mempelajari ini apa sih itu, sedang belajar gitu, sedang menapak gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau banyak ketidakpuasan saya ngerti banget. Meskipun kalau ditanya dari sisi sekolah, aduh kalau saya pribadi ya udah babak belur deh. Saya beneran ngarep sekolah aja gitu.
Anak saya bisa saya titipin, saya bisa fokus ngajar, setelah itu pulang ngurusin rumah. Ini enggak, sampai malam, sampai pagi, sampai liburan, Green. Saya masih kerja terus. Jadi ini liburannya hybrid. Masih ada tugas dari kantor, masih ada ngobrol sama murid mengerjakan tugas gitu loh. Dan saya bukannya komplain, bukannya nggak suka. Memang gitu yang terjadi gitu. Jadi apa ya tadi guys, pertanyaannya? Kejawab nggak? kalian yang komplain bahwa ini hanya sulit untuk mahasiswa dan murid, kalian tidak paham kesulitan guru dan dosen juga ya, yang harus membalas semua pertanyaan kalian satu persatu. Sadar diri. Kalian sadar diri sana. Mata dosen ini juga sakit. Tapi mesti juga ditanya, Green. Saya rasa penting banget untuk saling menjaga ya. Dalam hal ini juga menjaga kualitas. Saya rasa kalau misalnya anak saya nangis atau apa dan saya harus pos, murid saya harus ngerti juga. Itu di luar kehendak saya gitu. Karena saya nggak bisa nitipin anak saya, dia lihat mamanya di rumah gitu kan. Masih kecil kan anaknya. Tapi di sisi lain, mahasiswa murid bisa juga sih memberikan masukan, itu wajib, karena kan jangan-jangan guru juga terlalu terlena nih di rumah, aduh itu ini kotor, ini berantakan, ini itu, jadi mau ini terus lupa jam ngajar ya kan, nggak tahu ya. Terakhir Bu, sebelum saya tutup, apakah Ibu ada kata-kata motivasi atau saran kepada semua orang yang menonton video ini atau podcast ini, mendengarkan mungkin juga? Apa ya? Sebenarnya saya juga dalam masa kebingungan nih. Maksudnya masih bingung gitu dengan masa corona itu. Tapi saya cuma berharap orang-orang bisa positif gitu loh. Kita tuh sama-sama dipaksa ya oleh keadaan untuk terjun ke dalam satu sistem pendidikan yang baru. Nah, di dalam paksaan itu ada nyaman tidak nyaman kan. Nah, yang akan sangat baik adalah kalau kita kerjasama barengan deh gitu. Dari sisi guru kurangnya apa, dikasih tahu gitu, dan murid semoga bisa juga percaya sama guru bahwa apa yang kami kerjakan tuh memang ada manfaatnya buat kalian. Trust ya. Gak tau ya, saya nggak punya pesan yang lebih cerdas, Green. Okay, guys, that's the end of this time's episode of podcast. Pendidikan pasca pandemi. Jika kalian ingin mungkin bertanya-tanya, I will leave Ibu Tiwi's Instagram down in the comment section below. She will gladly answer your questions, I hope. Tapi jangan harap di fallback, karena gue pun sendiri tidak di fallback, guys, oleh Ibu Tiwi di Instagram. Jangan harap di fallback ya. Oke, terima kasih banyak Bu Tiwi untuk semua insight-nya. Kedepannya semoga jadi banyak kesulitan-kesulitan yang dipermudah, dan hopefully see you around very very soon, Bu. Yes, Agustus lah paling cepat ya. Alright, okay. Thank you guys and see you in the next podcast. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow gue on social media. Thanks for watching and see you in the next video.